Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat KSNS jujur nih, sahabat, ya salam. Saat ini kita berada di Arafah. Ahlan wa sahlan Pak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Dari Indonesia Pak? Jakarta. Oh, dari Jakarta ya? Oh, satu pesawat, alhamdulillah. Ini insya Allah nih, sahabat, assalamualaikum. KSNS ya salam. KSNS ya salam. Ya, alhamdulillah. Makasih ya Pak ya. Insya Allah bisa dilihat nanti. Insya Allah, mudah-mudahan. Ramadan kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, banyak sekali penziarah-penziarah dari Indonesia pada khususnya yang datang ke Arafah, dan kita letaknya di depan Jabal Rahmah. Dan disinilah tempat yang diyakini sebagai pertemuan antara Nabiullah Adam alaihi salam dengan Sayyidati Hawa alaihi salam. Sebagaimana Arafah nama itu sendiri artinya dua. Yang pertama adalah pertemuan, yang kedua adalah perkenalan. Pertemuan kaitannya dengan Adam dan Hawa. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah keduanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Adam dan Hawa di alam surga, Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami telah berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga. Di dalam surga mahallun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan, bersama istrimu Hawa. Makanlah semau kalian berdua makanan-makanan surga sekenyang-kenyangnya. Tapi kamu berdua jangan dekati pohon itu. Allah tidak menyebut nama khuldi. Adapun nama khuldi adalah karangan iblis. Nama khuldi adalah karangan iblis. Di mana Allah berfirman dalam surah Taha ayat 120, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Syajaratul khuld adalah nama karangan iblis. Jadi hanya pohon itu Allah katakan. Nah, Adam dan Hawa tergoda dengan godaan iblis. Akhirnya keduanya mendekati pohon larangan tersebut. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Keduanya dikeluarkan dari dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain keduanya diturunkan dari dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat yang mengatakan turun dan di mana Adam, di mana Hawa. Tapi ada riwayat yang saya baca di dalam kitab Atrasul Quran, nazal Adam fil Hind wa Hawa fi Jeddah. Nabi Adam turun di India, lokasinya daerah India, dan Hawa turun di Jeddah. Wallahu a'lam bishawab, di Jeddah, Saudi Arabia. Nah, kemudian keduanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diterima taubatnya. Keduanya datang ke sini. Adam berangkat hijrah dari India ke Mekah, Hawa dari Jeddah ke Mekah. Pertemuan itu di Jabal Rahmah, di Bukit Arafah. Akhirnya Arafah itu terkenal dengan pertama kali rahmat turun ke dunia itu di Arafah. Iya, karena saat itu Adam dan Hawa diturunkan dengan murka Allah. Pertama kali rahmat turun kembali ke dunia itu di Jabal Rahmah,
Makanya jabal ini disebut dengan Jabal Rahmah, bukitnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngeliat kanan kiri takut ada mobil lewat di sana. Ya. Nah, sahabat KSNS, pertama kali rahmat turun di sini. Makanya terus rahmat ini berlanjut, diperingati tiap tahunnya oleh kaum muslimin dan muslimat. Karena Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Yang namanya haji harus ada Arafahnya. Yang dibedakan umroh dengan haji, haji ada Arafah, umroh nggak ada. Dan Arafah itu hanya terjadi tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Nah, sahabat KSNS, akhirnya Adam dan Hawa berangkat menuju Mekah. Mungkin sahabat bertanya, gimana tuh ngelewatin lautnya, apanya begini? Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengabarkan yang pertama, kuasa Allah. Kalau Allah mau hendaki hambanya sampai ke satu tempat, nggak ada yang susah. Allah mau hendaki hambanya berjalan dengan cepat, nggak ada yang susah. Isra Mi'raj terbukti karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sahabat KSNS. Nah terlebih saat itu kan belum adanya benua. Benua itu terjadi setelah banjir besar Nabi Nuh alaihi wa ala nabina afdalus salawat wassalam. Nabi Adam dan Hawa sama-sama berdoa. Qala, keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami Allah, kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni, jika Engkau tidak merahmati, kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Doa itulah yang Allah ijab. Saya sering katakan, inilah kalimat ma'rifah pertama yang diucapkan oleh manusia pertama ketika datang ke alam muka bumi ini. Coba kalimat pertama, Rabbana zalamna anfusana. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam tahu kesalahannya. Adam sadar akan kesalahannya. Hawa pun sadar akan kesalahannya. Keduanya tidak mencari kambing hitam. Keduanya tidak saling menyalahkan, tapi menyalahkan diri sendiri. Baru keduanya mengenal kedudukan atau pentingnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni ya Allah, jika Engkau tidak merahmati ya Allah, kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Jadi setelah mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Dan ketika dia mengenal Tuhannya, tahu pentingnya kedudukan apa? Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita sekarang bergemilang harta, tinggi jabatan kita tanpa ampunan dan rahmat Allah, apa ada gunanya? Apa ada manfaatnya? Apakah bisa menyenangkan hidup kita? Apakah bisa memberikan keberuntungan dalam hidup kita? La, wallahi la. Ampunan dan rahmat Allah itulah yang bisa menyenangkan hati kita, yang bisa menenangkan kehidupan kita, yang bisa menjadikan hidup kita lebih baik, berkualitas, manfaat, dan meraih husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya dengan Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya sama sahabatnya, gimana kalau ada anak hilang? Ibunya mencarinya. Tiba-tiba anak itu berjumpa lagi dengan ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisakah kalian bayangkan seperti apa ibu itu menyambut kembali anaknya? Bisakah kalian membayangkan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia pasti akan memeluknya. Dia pasti akan, wah Masya Allah deh, namanya anak ketemu lagi gitu kan. Katanya Nabi SAW, kalau ada hamba Allah yang bertaubat, Allah menyambut kedatangan hambanya melebihi sambutan ibu itu kepada anaknya. Bayangkan, kalau kita mengatakan Astaghfirullahaladzim, Ya Tawwab Tub
علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. Ayo semuanya. Ya Tawwab tub علينا يا تواب tub علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. Masya Allah. Sahabat KSNS The Journey, jangan pernah melupakan siapa kita. Siapa kita? Kita adalah hamba Allah yang penuh dosa, penuh kesalahan, penuh aib, penuh kejelekan, sifat yang buruk. Nastaghfirullahaladzim. Keputusannya apa? Aku butuh ampunan Allah. Aku butuh rahmat Allah. Hanya ampunan dan rahmat Allah lah yang bisa merubah keburukan kita menjadi kebaikan, yang bisa memperbaiki kebaikan kita menjadi lebih baik. Dan insya Allah kita meraih husnul khatimah. Husnul khatimah insya Allah. Sahabat, insya Allah suatu saat kita bisa dihadirkan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan KSNS The Journey. Sahabat, sahabat, ayo ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tahsin, dimensi musik. Ahlan wa sahlan. Sahabat KSNS The Journey, insyaallah sebentar lagi kita akan menaiki tangga demi tangga dan kita akan sampai di puncak Jabal Rahmah insyaallah. Inilah Jabal Rahmah, tempat perjumpaan Sayyidati Hawa. Assalamualaikum. Ada برنامج قصص الأنبياء والصحابة KSNS. كيف هذا انت تبي ولا احجار؟ ها؟ منين؟ اسمك مين؟ ابو الودود من فين؟ Afghanistan. Abdul Wadud dari Afghanistan. Dia menjual batu-batu di sini. Ada asli ولا لا؟ ها؟ هذا وكذا أول كم هذا؟ Ini 120 dia jual. Ada tulisan Allah nih. Ada tulisan Allah. Dan ada يعني تسوي كده mana? Oh enggak dibikin katanya asli katanya. Tapi dia ada tulisan Allah Subhanahu wa taala. Ini 150 jualnya. Ini nagas lah. Berapa? Ini beli batu penting karena orang Indonesia suka batu. Nah, ini Fairuz. Fairuz Nasr. Kam ada? Asra. Kalau ini Asra Real. Jadi yang tulisan Allah mahal 150. Asra Real itu kalau duit Indonesia ya 30 ribuan lah. Ya. Wah jangan dibongkar nih. Kita masih mau jual lagi nih. Jangan dibongkar. Asro itu berapa? Asro itu Asro Real, kurang lebih 30. 30 Real. Ada ini? Opal. Opal kam, Opal. Hei. Opal kam. Isri. Harganya 20. Ya. Ini Nabi SAW juga senantiasa menggunakan batu cincin. Nabi SAW taruhnya di kelingking. Tapi batu yang saya punya nggak ada di sini. Ini batu dari Bangka Belitung. Ya, katanya dari batu luar angkasa dulu saya dikasih.
Masya Allah, nggak ada di sini. Nabi SAW menggunakan batu cincin di kelingking kanan. Di kelingking kanan, ya, seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga ke ini. Jangan juga kebanyakan pakai batu cincin ini. Maka itu kurang baik. Ya, maka itu akan menjadi kurang baik. Ya. Ini sepertinya asli apa enggak nih? Halo. Iya. Batu tuh ada yang asli ada yang enggak. Saya kebetulan nggak terlalu ngerti batu, jadi saya tahunya dikasih aja gitu. Seringnya dikasih, jarang beli. Ya. Nah, sahabat KSNS, saya Abdul Wadud, syukran saya. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali dagangan-dagangan di sini. Ya. Jadi dimanapun tempat penziarah kaum muslimin itu subhanallah menjadi rahmat, pembuka rezeki, baik bagi yang dagang maupun bagi yang membelinya. Ini jual minyak wangi lagi. Ini jual apa? Ini masalahnya saya mau beli batu tapi takut ini asli apa enggak nih gitu. Iya enggak? Husnuzon. Nah, sahabat suruh bilang, prasangka baik dong. Oke. Tapi kalau dalam muamalah kita harus waspada. Jangan kita salah paham. Husnuzon itu, prasangka baik itu ketika kita bergaul dengan sesama kita. Kita harus husnuzon bahwa semua orang muslim itu baik. Semua orang muslim baik, gini-gini. Tapi kalau hubungannya dengan jual beli, itu harus mengedepankan kewaspadaan. Waspadaan seperti ada aibnya apa enggak, asli apa enggak. Jangan sampai kita mudah untuk labui atau di apa ya. Sahabat KSNS, batunya keras juga nih. Oh, ini untuk tasbih nih. Ini untuk tasbih. Ayo. Nama gue sini foto. Ya, akhir sahabat KSNS, insya Allah banyak dapat fadilah, banyak dapat keutamaan. Ya. Insyaallah. Ada hajaris. هذا مو هذا بلاستيك في حاجه. Oh, plastik. Ini? إيه. Ada hajar. هذا ياقوت merah 5. Merah ada 5. Itu satu 120 rial. Oh, غالي. Ya, ada 80 rial merah 5 Sulaiman. انت تتكلم اندونيسيا، انت اسرك منين؟ Ha? اسرك فين؟ Myanmar. Oh, Myanmar. Indonesia ini ya? Dari Myanmar yang jual. Satu biji 80. Satu biji 80. Merah 5 Sulaiman. Merah dari Mas Sulaiman ini. Itu 60. Mana ini? Ya, merah 5. Berapa belas saudara? Ini asli batu ya? Itu bukan 5 rial. Nah, ini asli batu. Hah? Sama berkat. Ini merah delima juga ya? Sama. Hah? Itu merah 5. Itu Sulaiman. Itu 80. Itu 60. Oh, ini 80. Bisa kurang nggak? Ini Makkah satu 120 rial. Mana? 80? Makkah. Oh, di Mekah. Di Mekah 120 real. Di Jabal Rahmah tuh lebih murah batunya. Nanti 80. Ini sahabat KSNS lagi nanya nih, kapan belinya? Nanya mulu. Namanya juga KSNS jujur nih. Iya enggak? Makanya ini sahabat sih nggak ngepelin saya sebelum jalan. Kalau ngepelin kan kita banyak beli. Ini kurangnya berapa kurangnya? Mia. Kurangnya berapa ini? Berapa biji lagi? Ini apa ini? Itu sama merah 20 yang kecil. Yang kecil.
Ini? Ada? Sof. Ini apa nih? Sama. Itu sama. Rp80 ini. Hah? Masya Allah. Ntar kalau mau beli mana aja ya. Mumpungin ini ya. Masya Allah. Ada nih? Mana dulu? Belum tarik bes. Merah delima Sulaiman. Ya. هذا معلمة اشتريت اثنين كم؟ Jangan. Berapa habisnya? Ya. Mau beli ini sahabat KSNS, insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Berapa rial? Oh, dia beraninya berapa katanya? Terus saya tanya ahlinya dulu ya, ntar saya balik lagi ya. Temukan rahasia keindahan buku Riyadhus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah ini. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, jika Engkau tidak merahmati kami ya Allah, kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ربي يسر ولا تؤثر ربي أتمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم. ما شاء الله. يا أخي أنا من مكة. من مكة ما شاء الله. حتى وجودك معلومات. يا نعم تفضل. Kemudian tangga yang di atas itu jamaah sekalian hanya merupakan alat. Abu Ahmad, ada ismu Abu Ahmad menyapa saya sahabat KSN ada di Barnamij Ad-Da'wah di Indonesia insyaallah. Jazakumullah khair ala sabar. Atau sholat khusus atau amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang lainnya yang harus kita kerjakan di tempat ini. Kita harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Ana berfajr saya. Yani beliau mendoakan kita semua orang-orang Indonesia agar ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita sebagai seorang muslim. Beliau akan menunjukkan sama saya ini subhanallah ini semua barokah dari doa sahabat. Kadang-kadang saya ingin meneteskan air mata sahabat luar biasa masya Allah. Tiba-tiba beliau menyapa saya dan beliau ingin menunjukkan sesuatu kepada saya dan kepada sahabat. Fadhal. هو قال انه هذا الذي وقفت به عرفه والعرب كل امر. هذا شيء اول، والشيء الثاني يا اخي لماذا سميت العرفه بعرفه؟ عندما اتى اليها الجبريل عليه السلام كان يعلي عليه السلام المناسك الحج، عندما اتى الى العرفه قال عرفت المناسك، يعني بمعنى عرفت المكان وعرفت ما هي المناسك، فقال عرفت، قال فذلك عرفه. Nabi Allah Ibrahim. Ana mau terjem. Jadi kenapa ini dinamakan Arafah kata beliau? Dulu ketika disyariatkan pertama haji kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, datang malaikat Jibril alaihi salam kemudian mengajarkan manasikul hajj, cara-cara
menjalankan ibadah haji dan diajarkannya di sini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Araftu. Nah, aku telah mengetahui. Nah, maka dinamakanlah tempat ini dengan nama Arafah. Dan tadi beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di sekitar sini, di bawah sini, bukan di atas sini tapi di sekitar sini. Kenapa? Agar dekat dengan para sahabatnya dalam menyampaikan tausiah, dalam menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada para sahabat radhiyallahu anhu. والشيء الآخر هذه رواية ضعيفة إنهم أتى إليها آدم عليه السلام بنفس المكان هذا لأنه ليس بمعلوم كامل الجبل الذي أتوا إليه وليس بمعلوم كامل لأنه تغيرت الشقة وجاءت بعد يعقوب عليه السلام هذا فتغيرت أماكنه ما الذي يتغير ليس بمعلوم بالتأكيد دائما أن هذا قمة الجبل هذا الذي ليش التلاقي وإنما الجبل هذا العلامة الذي فوق الجبل هذا فقط توثيق الأرض. Oh ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa ini tugu ini adalah menunjukkan bahwa tugu ini adalah tengah-tengah dari Bukit Arafah. Jadi tugu ini adalah tengah-tengah dari Bukit Arafah. Masya Allah. Jazakumullah khair. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تؤتون إلى هنا وتدعون إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. وغير كذا يا أخوان انتبهوا من البدع وانتبهوا من الخرافات هذه وأنتم أهل الإسلام ونحن أيضا كذلك فدعوتنا ونتبرك بما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله. نشكركم يا أخي والشيء الآخر جزاكم الله خيرا على إمكانكم هنا وإتاحة الفرصة لنا بالكلام معكم وأنتم مشايخنا كذلك فجزاكم الله خيرا وحياكم الله دائما. الله يزيد فضلك. معك أبو أحمد مولوي. هذا برنامج قصص الأنبياء والصحابة. ما شاء الله في إندونيسيا اسمه KSNS. أيوة ما شاء الله. هذا البرامج كقصص الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج للإنسان وأساس منهج وهذا الطريق وهذا شيء مبارك الذي تسويه هذا إن شاء الله لك فيه خير فيه أجر عظيم ويجزيك الله بهذا خير إن شاء الله. Beliau menyampaikan bahwa kisah para nabi dan sahabat adalah kisah yang penting dalam mempelajari agama Islam dan ini adalah sesuatu yang penuh dengan barokah. هذا في بعض المعلومات كطريقة USB عارف لا كطريقة USB فيها بعض المعلومات بجميع اللغات مختصرة جميلة عن الأماكن المقدسة وعن ماذا أتى إليها وتاريخها بالمختصر وجميل جدا إن شاء الله تستفيد منه. آمين آمين آمين. جزاكم الله خير. الحمد لله. إن شاء الله جئنا إندونيسيا إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat KSNS, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat insyaallah dan insyaallah Rabbana Karim Rabbana Rahim mengijabah setiap doa kita dan harapan kita. Dan sahabat KSNS, setelah ini kita akan lanjutkan lagi kepada KSNS The Journey yang lain. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita semua dan penting bagi kita untuk mendapatkan ampunan dan rahmat-Nya. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.